Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Taufik Akbar Azwar akan mencoba untuk melaksanakan elaborasi pemahaman yang didasarkan dengan uh, presentasi kelompok, tanya jawab bersama kelompok lain, dan juga bahan bacaan pada Learning Management System, eksplorasi konsep, serta dari buku Wiggins dan McTaggart tahun 2005. Pada kesempatan ini membahas topik 5, yaitu modul implementasi pembelajaran dalam UPT, khususnya sumber belajar, aktivitas pembelajaran, dan paradigma pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu sumber belajar atau buku teks. Di sini dibagi menjadi dua tipe, yaitu uncoverage dan coverage. Apa yang dimaksud dengan uncoverage dan coverage? Uncoverage itu ketika guru menggunakan buku sebagai resources, salah satu resources atau salah satu sumber daya dalam mengajar. Sedangkan coverage di lain sisi, guru menggunakan buku sebagai silabus atau pedoman satu-satunya dan the only resources buat mengajar. Nah, di manakah yang lebih baik, uncoverage dan coverage? Menurut Wiggins, yang lebih baik adalah uncoverage, di mana guru itu adalah seorang desainer dalam pembelajarannya, bukan mengajar apa yang hanya ada dalam textbook itu, tetapi guru itu harus bergantung pada silabus dan rencana pembelajaran yang telah dibuat lebih dahulu. Bukan pada apa yang ada dalam buku textbook, dan buku textbook itu dapat dikreasikan bersama dengan materi lain atau melalui menggunakan buku textbook yang lain, atau juga menggunakan materi media-media yang diambil dari luar selain buku teks itu. Baiklah, di sini ada sudah dibagi menjadi dua kolom, yaitu uncoverage dan coverage. Pada yang sini bisa kita lihat adalah prinsip atau karakteristik pada uncoverage, dan yang pada kolom sebelah sini yaitu adalah karakteristik dari pembelajaran yang coverage, yang textbook sekali. Yang uncoverage ini kita lihat di sini, dapat kita lihat bahwa dia menganggap textbook itu serve as a resources, hanya sebagai resources. Sedangkan pada coverage, textbook itu dijadikan silabus sama gurunya, dan no explicit purpose exists beyond marching the textbook. Nah, tampak perbedaannya di sini. Textbook hanya sebagai pendukung untuk mencapai pembelajaran, sedangkan textbook ini dijadikan silabus dan hanya berfokus pada penyelesaian apa yang ada dalam buku. Kurang ada yang namanya kreasi dari muridnya. Kemudian kita lihat juga cara penyampaiannya itu section of the text are read in a sequence. Nah, dimana dibaca atau diajarkan sesuai urutan yang mensupport the learning goals, ya. Jadi walaupun dia sesuai urutan, tapi harus melihat juga goals-nya yang ada di silabus dan unit desired result atau tujuan pembelajarannya. Nah, kalau coverage itu dia hanya totally mengikuti Pignation ya, atau nomor halaman, tanpa ada memperdulikan tujuan pembelajaran yang diberikan, yang sudah ditetapkan pada silabus. Jadi apa yang dalam teks berikutnya, page berapa berikutnya bakalan bahas page itu. Kurang ada kreasinya lagi dari situ. Dan kita lihat di sini adalah dia pada uncoverage, textbook itu hanya one source among many. Sedangkan pada primary resource and other primary and other secondary resource material are rarely used. Jadi dia malah menggunakan textbook itu sebagai materi utamanya itu, ya. Sedangkan pada textbook pada uncoverage, dia textbook itu hanya dijadikan one source. Baiklah, kita lihat argumen Wiggins di sini. Di sini disebutkan bahwa
teachers itu membutuhkan materi-materi lain, aktivitas, task yang lain ya, untuk suplemen atau melengkapi textbook. Nah, jadi di sini fungsinya guru harus dapat tidak hanya bergantung pada textbook yang dia miliki. Di sini juga disebut textbook itu bukanlah sebagai peta atau jenis-jenis kegiatan apa saja yang kita lakukan, tapi itu hanya sebagai guided book ya, yang mendukung tujuan pembelajaran. Dan tugas guru itu bukan hanya mengcover apa yang ada dalam buku, tapi menggunakan buku teks itu sebagai membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi masih bisa untuk mengkreasikan dengan buku teks yang lain, sumber belajar yang lain, media pembelajaran yang lain. Apalagi dengan kemajuan zaman saat ini, yang mana teknologi ada teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan perangkat internet itu bisa dimanfaatkan menggunakan media yang lebih menarik. Jadi bukan hanya buku textbook, tapi buku textbook itu hanya sebagai salah satu resources untuk mendukung guru dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Kita lanjut ke aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas pembelajaran ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu didactic or direct instruction, kemudian adalah facilitative or constructive methods, yang terakhir adalah coaching. Nah, ketiganya ini memiliki porsi dan konteksnya masing-masing. Tidak ada metode atau instructions, teaching instruction yang lebih baik dari antara yang lain. Ini semuanya bergantung pada konteks dan tujuan pembelajaran dan aktivitas apa yang terlibat dalam pembelajaran itu, maka itu akan menentukan jenis-jenis atau pengajaran atau pembelajaran yang akan dibawakan oleh guru. Jadi apakah guru itu akan mengambil direct instruction atau fasilitatif atau coaching, itu bergantung kepada kegiatannya, aktivitas yang ingin dibawakannya. Setelah kita lihat apa itu sih didactic atau direct, kemudian constructive atau facilitative, coaching. Nah, di sini sudah dijelaskan dari Wiggins juga bahwa didactic itu atau disebut juga direct instruction, pembelajaran langsung, memerlukan itu tipenya adalah dia direct instruction, explicit teaching. Jadi terlihat di sini adalah pengajaran yang secara gamblang, misalnya apabila ada knowledge, facts atau fakta-fakta, itu disampaikan secara eksplisit pada siswa, lebih seperti preaching atau ceramah ya. Dan biasanya juga ada aktivitas student reading, student diberi kesempatan untuk membaca juga, followed by checking for understanding. Jadi setelah explicit teaching dan student reading itu, guru juga menanyakan, mengecek pemahaman siswa dengan bertanya terkait dengan pembelajaran explicit teaching dan student reading-nya tadi. Nah, ini biasanya khusus cocok untuk mengajarkan knowledge ya, atau building student knowledge. Nah, ini bisa kita masuk menggunakan direct or didactic instruction atau pengajaran secara langsung ya. Explicit ya, apabila ada fakta-fakta atau yang wajib diketahui siswa, ini bisa pakai didactic or direct. Yang kemudian ada constructive or facilitative. Constructivism sini lebih berkaitan dengan teori pembelajaran itu. Apakah ini berkaitan dengan bagaimana guru itu menyediakan kesempatan buat siswa untuk mencoba membangun pemahamannya terhadap pembelajaran konsep, prinsip yang sedang dipelajari. Jadi di sini lebih di mana penekanannya menyediakan kesempatan untuk siswa mengeksplorasi pemahaman, mencari tahu, kemudian bisa juga memverifikasi pengetahuannya, mengkonfirmasi pengetahuannya, bahkan untuk memperform, kesempatan untuk menampilkan,
menunjukkan pemahamannya, unjuk kerjanya, atau mengaplikasikan apa yang dari knowledge-nya sudah diketahuinya dan diaplikasikan pada kesempatan ini, atau constructivist facilitation. Nah, untuk kegiatan semacam itu, maka tipe jenis pengajaran constructivist fasilitatif ini yang lebih cocok dipakai. Kemudian ada coaching. Coaching itu ketika guru menyediakan feedback atau umpan balik, kemudian arahan ke siswanya saat mengerjakan task atau project. Nah, ini disebut atau tipe jenis pembelajaran seperti ini atau coaching yang bisa lebih cocok. Misalnya siswa diberikan project atau tugas yang harus dikerjakan, atau mereka diminta untuk dapat perform dengan kriteria tertentu. Nah, atau dapat menuliskan esai. Ini butuh yang namanya tipe pembelajaran atau pengajaran coaching ya, atau melatih gitu. Dan ada yang namanya ongoing coaching, ongoing feedback. Jadi setiap ada fasenya diberikan feedback, kemudian diperbaiki lagi, kemudian diberikan lagi feedback sampai siswa itu mencapai kriteria yang seperti guru inginkan. Nah, ketika jenis-jenis aktivitas itu, maka coaching ini atau jenis pengajaran coaching ini yang lebih cocok. Nah, jadi intinya dari ini semua yaitu konteks matters ya, bergantung pada konteksnya. Kemudian yang terakhir adalah paradigma pembelajaran. Di sini ada direct and guided. Nah, apa ini yang disebut direct dan guided? Dapat kita lihat ini berkaitan dengan konten pengajaran. Di kolom A ini ada berkaitan dengan directnya, kolom B ini guided. Kalau kolom A biasanya konten pengajarannya itu berkaitan dengan fakta-fakta, kemudian pengetahuan, definisi, informasi yang jelas, literal information, concrete information, rules dan resep, dengan kemudian predictable result atau hasil-hasil yang sudah dapat terprediksi. Nah, bentuk-bentuk ini adalah masuk kepada direct ya, atau disebut direct instructions, artinya pengajaran langsung. Yang kolom B ini adalah guided instruction atau pembelajaran terbimbing. Nah, untuk pembelajaran terbimbing itu aktivitasnya itu yang melibatkan dengan konsep, prinsip. Kalau kita bandingkan dengan kolom A tadi fakta, hanya sebuah fakta, tapi kalau udah konsep dan prinsip itu masuknya guided instruction. Kemudian systemic connection, dimana siswa udah bisa membuat koneksi secara sistemik ya, connotation, symbolism, abstraction, heuristic, inventions of rules and di sini lebih ke guided learning atau constructivism ya. Baiklah, manakah yang lebih baik, direct instruction apa guided instruction? Itu kembali lagi kepada konteksnya lagi. Nah, menurut Wiggins, direct instruction itu kita bisa gunakan direct instruction itu ketika untuk knowledge atau skill yang bersifat discrete, unproblematic, dan unenabling. Nah, ini lebih cocok pembelajaran direct instruction. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang guided tadi, maka ini lebih cocok untuk pembelajaran yang bertipe facilitated experience, yang membutuhkan facilitated experience, guided inquiry. Nah, dapat dilihat ya, apabila kegiatannya itu banyak melibatkan pada kolom A, maka yang digunakan itu lebih cocok pada direct instruction atau pengajaran langsung. Apabila aktivitasnya itu banyak melibatkan pada kolom B ini, maka pembelajaran yang lebih cocok itu adalah guided instruction atau pembelajaran terbimbing. Jadi dapat kita lihat ya, kalau kolom A itu lebih seperti
pemahaman fakta-fakta, knowledge yang sudah diketahui, sedangkan ini lebih kepada pembelajaran yang konstruktivis di mana siswa mengkonstruk pemahamannya, maka itu butuh guided instruction atau pembelajaran secara terbimbing. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.